Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nur Hairunisa dari Tadris Fisika 3A. Pada video pembelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan sintaks-sintaksnya. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan secara individual maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Mari kita lihat video pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Bagaimana dengan kabar kalian? Baik Bu. Alhamdulillah, ini kok senang juga dengarnya. Gimana? Kalian senang kan ya sama fisika? Senang Bu. Senang sekali. Fisika itu menyenangkan kok. Kita sama-sama belajar bareng ya. Karena fisika itu bukan pokok yang menakutkan gitu loh. Jadi karena dengan kita belajar fisika, kita bisa jadi tahu loh fenomena alam yang terjadi itu seperti apa. Semangat! Semangat. Sekarang Ibu absen dulu ya. Iya. Suci Amalia Herawati. Hadir Bu. Quratul A'yuni Zulfa Widodo Putri. Hadir Bu. Faridatul Husna. Hadir Bu. Husnul Ma'rifah. Hadir Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk ketua kelasnya disiapkan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dulu dapat bermanfaat. Doa mulai. Berdoa selesai. Coba, apa sih pengertian kalor itu? Saya Bu. Ya, silahkan Zulfa. Kalor itu energi panas yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah Bu. Tepat sekali jawabannya Zulfa ini. Lagi ya, Ibu mau tanya, ada berapa sih perpindahan kalor itu? Ya, silahkan Suci. Ada 3 Bu. Sekarang coba sebutin apa aja tadi perpindahan kalornya. Pertama konveksi, kedua konduksi, dan yang terakhir radiasi. Ya, betul sekali jawabannya Suci. Untuk pertanyaan terakhir, apa sih perbedaan antara konveksi, konduksi, sama radiasi? Ayo, silahkan Husnul. Kalau konveksi itu perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Kalau konduksi itu partikel-partikel zatnya tidak ikut berpindah. Kalau radiasi itu Ya, betul banget itu. Terus kalau radiasi tadi gimana? kalau radiasi itu Oke, sudah bagus tadi ya si Husnul bisa membedakan antara konveksi dengan konduksi. Coba sekarang Ibu mau tunjuk. Husna, apa kalau radiasi itu? Baik Bu, jadi kalau radiasi itu perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Terima kasih Husna atas jawabannya. Jadi jawaban Husna ini benar dan tepat sekali ya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu perpindahan kalor, yaitu konduksi. Kalian nih pernah kepikiran nggak sih kalau kenapa ya waktu kita megang es itu kok lama-lama esnya tuh cair gitu kan? Atau kenapa ya kok kita waktu hidupin motor tapi kok knalpotnya ikut panas kayak gitu? Jadi pernah nggak? Pernah Bu. Kira-kira kenapa ya Bu bisa seperti itu? Wah, pada penasaran ya? Sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai konduksi. Oke, lanjut. Kita mulai pembahasan materi hari ini mengenai konduksi. Pada topik kali ini, kita akan membahas yang pertama mengenai pengertian dari konduksi, yang kedua, syarat terjadinya konduksi, yang ketiga, proses terjadinya konduksi, dan yang keempat, persamaan laju konduksi. Masuk pada pengertian konduksi. Jadi, konduksi ini adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konduksi ini umumnya terjadi pada zat padat, terutama yang bersifat konduktor. Selanjutnya, mengenai syarat terjadinya konduksi. Syarat terjadinya konduksi ini ada 2 ya. Yang pertama, yaitu zat perantara atau medium, dan yang kedua, perbedaan suhu pada ujung-ujung medium.
Jenis zat perantara pada peristiwa konduksi ini adalah zat padat. Karena apa? Jarak antara partikel-partikel atau molekul pada zat padat ini sangat rapi dan memiliki ikatan yang sangat kuat. Sehingga kalor hanya merambat melaluinya saja, tapi tidak sampai merusak jarak dan ikatan partikel-partikelnya, sehingga tidak ikut berpindah. Tidak semua zat padat ini bisa melakukan proses konduksi. Berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan kalor, ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada konduktor, dan yang kedua ada isolator. Konduktor ini adalah zat atau benda yang mudah menghantarkan panas, umumnya dari kelompok logam, yaitu tembaga, besi, dan baja. Nah, sedangkan isolator ini adalah zat atau benda yang sulit atau tidak bisa menghantarkan panas, contohnya seperti kayu, plastik, dan kaca. Zat perantara atau medium pada proses konduksi ini disebut dengan konduktor. Proses terjadinya konduksi bisa dilihat ya dari gambar ini. Salah satu ujung logam, ini yang kanan dipegang dan yang sebelah kiri ini didekatkan dengan api. Setelah ditunggu beberapa saat, suhu pada ujung logam yang dekat api ini akan meningkat dan lebih tinggi daripada ujung logam yang kita pegang. Nah, akibatnya apa? Terjadi perbedaan suhu pada kedua ujung logam tersebut. Hal ini akan memicu proses konduksi, di mana kalor pada ujung yang dekat dengan api ini merambat sampai ke ujung yang dipegang sehingga logam panasnya ini bisa terasa panas. Proses perpindahan kalor secara konduksi ini dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama, ada jenis zat perantaranya. Yang kedua, panjang zat perantara. Yang ketiga, luas penampang zat perantara. Dan yang keempat adalah perbedaan suhu di kedua tempat pada ujung-ujung zat perantara. Contoh perpindahan kalor secara konduksi ini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Coba yang pertama kita lihat dari pegangan spatula ini yang bisa jadi panas ketika kita menggoreng. Atau yang kedua, sendok ini yang dicelupkan ke dalam gelas yang berisi air panas, maka ujung yang tidak tercelup ini akan juga terasa hangat ataupun panas. Yang ketiga, apabila salah satu ujung besi dipanaskan, kemudian ujung yang lain yang dipegang ini, maka lama-kelamaan ini akan jadi panas juga. Yang keempat, solder ketimah, dan yang kelima adalah setrika baju. Persamaan laju konduksi, ini bisa kita lihat ya rumusnya. Q ini menyimbolkan kalor, T-nya ini adalah waktu, K-nya adalah konduktivitas termal, A-nya ini adalah luas penampang, delta T adalah perbedaan suhu, dan L-nya adalah panjang benda. Sekarang kita masuk pada contoh soalnya. Sebuah aluminium dengan luas penampang 1 cm persegi dan panjangnya adalah 1 meter. Ujung-ujung batang aluminium bersuhu 0 derajat Celcius dan 30 derajat Celcius. Hitunglah banyak kalor yang merambat setiap detiknya. Mari kita selesaikan contoh soal ini tadi. Diketahui luas penampang atau A-nya yaitu 1 cm persegi atau 10 pangkat minus 4 meter persegi. L-nya adalah 1 meter, delta T-nya 30 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Dan konduktivitas termalnya. Terus masukkan aja ini tadi angka-angkanya ke rumus 500 dikali 10 pangkat minus 4 dikali 30 per 1. Nah, dihasilkan yaitu 1,5 Joule per second. Jadi, kalor yang merambat setiap detiknya pada aluminium itu adalah sebesar 1,5 Joule per second. Sekarang Ibu mau bagi kelompok yang praktikum. Yang pertama, kelompok 1, Suci dengan Husna. Yang kelompok 2-nya, Silva dengan Husnul. Sudah berkumpul ya? Sudah kelompoknya? Sudah. Nah, ini yang KPD-nya. Nanti ini ikutin langkah-langkahnya ya. Terus ini dikerjain soal-soalnya. Bagaimana praktikumnya? Bisa? Bisa. Kalau ada yang bingung tanya aja loh ya. Iya, Bu. Ingat, itu di LKPD ada pertanyaan-pertanyaan, jawab. Iya, iya. Jangan lupa ya dicatat, ini nanti praktikum.
waktunya. Sampai 35 menit lagi. Terus nanti jangan lupa diberesin juga itu alat-alatnya ya. Ya, Ya? Bu. Siap, Bu. Jadi praktikumnya sudah selesai semua. Sudah, Bu. Sudah. Nanti ini ya, kita presentasi dulu. Yang pertama dari kelompok yang suka. Nah, setelah selesai kelompok yang suka, nanti kelompoknya Suci ya. Ayo kelompok yang suka presentasi. Baik, kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil dari praktikum tadi. Bagus sekali hasil praktikum dan presentasi dari kelompok Zulfa. Sekarang bagaimana dengan tanggapan kelompoknya Suci? Kenapa praktikum tadi termasuk konduksi? Silakan kelompoknya Zulfa untuk menjawab. Praktikum tadi termasuk konduksi karena waktu kita melelehkan gula, kita hanya memanaskan sendok dan gula meleleh. Artinya sendoknya panas. Padahal hanya bagian bawah sendok yang terkena panas dari api lilin. Ini membuktikan bahwa perpindahan kalor atau panasnya tidak disertai dengan perpindahan partikelnya. Jawabannya bagus ini dari Husnul ya. Selanjutnya dari kelompoknya Suci. Saya Suci Amani Herawati. Jadi kelompok A akan mempresentasikan hasil dari praktikum tadi. Hasil praktikumnya bagus, presentasinya juga menarik. Sekarang bagaimana tanggapannya dari kelompok Zulfa? Apakah salah satu dari kelompok kalian yang pernah secara tidak sadar melihat atau mengalami konduksi? Silahkan dijawab kelompoknya Suci. Aku pernah, waktu aku masak, aku menggenggam spatula. Ujung spatula yang kupegang lama-kelamaan jadi panas. Padahal yang terkena panasnya wajan adalah ujung spatula yang tidak aku pegang. Benar sekali. Jadi pengalaman yang dialami oleh Suci ini juga termasuk konduksi ya. Sekarang mari kita hubungkan pertanyaan di awal tadi yang mengenai kenapa es batu ini bisa mencair jika kelamaan kita pegang, atau kenapa waktu kita menghidupkan mesin motor kenalpotnya jadi panas. Sekarang mau Ibu lempar nih pertanyaan yang es batu kenapa bisa mencair ini kepada kelompok Suci ya. Nah, untuk yang kelompoknya Zulfa, jawab pertanyaan yang mengenai kenapa knalpot motor itu bisa panas ketika mesin motornya hidup. Menurut kami, kenapa knalpot motor bisa panas ketika mesin motor menyala? Karena energi panas yang dihasilkan oleh mesin motor akan membuat knalpot panas tanpa perlu mesin motor berpindah ke knalpot. Yaps, benar. Jadi knalpot ini bisa panas akibat dari pemanasan mesin motor ini, termasuk salah satu dari penerapan konduksi. Sekarang bagaimana dengan kelompoknya Suci? Es batu bisa mencair ketika dipegang lama karena es batu ini menyerap kalor yang ada pada telapak tangan sehingga es batu menerima kalor dan mencair. Sedangkan telapak tangan akan melepas kalor sehingga telapak tangan menjadi lebih dingin. Gitu. Oke, kalian sudah paham kan ya sekarang mengenai konduksi? Ingat gini, jadi kalau konduksi itu yang berpindah kalornya, tapi partikelnya nggak ikut berpindah, seperti itu. Jadi kalau konduksi ini biasanya terjadi pada benda padat. Terus benda yang bisa menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Nah, kalau benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut isolator. Nah, contohnya konduktor ini apa? Contohnya adalah logam. Terus kalau yang isolator contohnya plastik. Oke, sekarang Ibu mau kasih penghargaan bagi kelompok yang berpartisipasi aktif pada pertemuan ini. Yaitu kelompok Asal. Beri tepuk tangan banyak lagi ya buat kelompok yang terbaik ya. Nah, bagi kelompok yang belum ini ya, kita kasih tepuk tangan dong. Nah, jadi itu aja ya hadiahnya. Gak apa-apa, teman-teman di depan nanti Ibu sama kasih hadiah. Ya, Bu? Ya. Nanti kita di pertemuan depan akan bahas tetap satu topik yang sama, yaitu perpindahan kalor tapi yang radiasi. Untuk itu di rumah kalian belajar dulu ya apa itu aja, kayak mana materinya gitu ya, biar besok kita lebih gampang lagi belajarnya gitu. Iya, Bu. Udah
udah cukup sampai di sini dulu ya. Apa ada yang mau ditanyain? Tidak Ada yang mau beda? Yakin? yakin. Oke. Beda, kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillah.